Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juan Along Leho dengan NIM F2212373 dari Universitas Tadulako. Baik, apa itu substruktur? Berdasarkan SNI 2012, struktur bawah adalah bagian dari struktur bangunan atau gedung yang terletak di bawah muka tanah yang dapat berdiri dari struktur basement dan struktur fondasi. Apa itu fondasi? Fondasi adalah bagian dari suatu sistem struktur bawah atau substruktur yang menahan berat sendirinya dan seluruh beban gaya dari struktur atas. Fondasi berfungsi untuk mendukung seluruh beban bangunan dan meneruskan beban bangunan tersebut ke dalam tanah di bawahnya. Dalam dunia konstruksi, jenis fondasi bangunan dibagi menjadi dua, yaitu fondasi dalam dan fondasi dangkal. Setiap jenis fondasi tersebut juga memiliki jenis-jenis turunannya. Pertama itu fondasi dangkal. Turunannya itu ada fondasi beton tapak atau footlet, ada fondasi lajur plat beton, ada fondasi sumuran, ada fondasi bor mini, ada fondasi batu kali, ada fondasi batu bata atau rolek. Fondasi dalam ada fondasi tiang pancang, ada fondasi tiang bor pile. Baik, untuk lebih jelasnya, yang pertama itu ada fondasi beton atau tapak. Fondasi ini biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang dan ditempatkan di bawah dinding dan kolom bangunan. Jenis fondasi ini juga sering digunakan untuk bangunan dengan beban ringan hingga sedang, seperti rumah tinggal, ruko, dan gedung bertingkat rendah. Selanjutnya ada fondasi plat beton lajur. Jenis fondasi yang terbuat dari beton bertulang. Fondasi plat beton lajur sering digunakan pada bangunan dengan beban yang mendistribusi merata, seperti gedung bertingkat, pabrik, atau struktur industri lainnya. Selanjutnya ada fondasi sumuran. Fondasi yang pengecorannya dilakukan di tempat secara langsung memakai batu belah dan beton. Fondasi ini sering digunakan untuk membuat gedung bertingkat yang lokasinya berada di lahan sempit. Selanjutnya ada bor pile versi yang lebih kecil dibanding bor pile utama, dengan kegunaan yang sama, untuk pengeboran di tempat yang lebih sempit dan kedalaman yang tidak terlalu dalam. Selanjutnya ada fondasi batu kali. Adalah jenis fondasi yang memanfaatkan batu kali sebagai material utama. Biasanya, fondasi batu kali banyak digunakan untuk bangunan dengan struktur ringan seperti rumah, villa, atau bangunan komersial kecil. Fondasi batu bata atau fondasi rolak. Fondasi jenis ini terbuat dari tumpukan batu bata yang dirangkai dengan adukan beton. Umumnya digunakan untuk mendukung bangunan yang mempunyai konstruksi sederhana di lahan yang labil. Fondasi tiang pancang. Fondasi ini umumnya digunakan pada bangunan yang bertingkat banyak, karena tanah di bawah fondasi tidak memiliki daya dukung yang cukup untuk memikul beban konstruksi yang bekerja. Fondasi bor pile adalah fondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah lebih dahulu. Dari penjelasan sebelumnya, kira-kira fondasi apa yang cocok untuk bangunan bertingkat rendah atau berlantai 3-4? Menurut Nakazawa tahun 2000, untuk memilih fondasi yang memadai perlu diperhatikan apakah fondasi itu cocok untuk berbagai keadaan di lapangan. Baik, yang perlu dipertimbangkan untuk memilih fondasi yaitu 1. Keadaan tanah fondasi, 2. Batasan-batasan akibat konstruksi di atasnya atau superstruktur, yang ketiga batasan-batasan dari sekelilingnya, yang keempat waktu dan biaya pekerjaan. Fondasi yang cocok untuk bangunan berlantai 3-4 adalah fondasi dalam, seperti fondasi bor pile atau fondasi celah. Fondasi ini lebih kuat dan stabil dibandingkan dengan fondasi dangkal atau fondasi tiang pancang, sehingga dapat menopang beban bangunan yang lebih besar dengan baik dan menjaga kestabilan bangunan. Ada juga yang harus diperhatikan, bila tanah pendukung fondasi terletak pada permukaan tanah atau 2-3 meter di bawah permukaan tanah, maka fondasi yang dapat digunakan adalah fondasi telapak. Bila tanah pendukung fondasi terletak pada kedalaman sekitar 10 meter di bawah permukaan tanah, maka fondasi yang digunakan adalah fondasi tiang apung atau floating pile foundation untuk memperbaiki tanah fondasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang substruktur. Di atas sudah tercantum sumber-sumbernya. Ya, terima kasih.